Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kali ini Saudara, kita akan belajar dari 2 Tawarik 26 ayat 16 sampai ayat yang ke-21. Tapi sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk kesempatan bagi kami boleh terus-menerus mencari tahu isi hati Tuhan. Banyak hal dalam kehidupan kami Tuhan yang kadang-kadang salah dan perlu diperbaiki. Sebab itu Tuhan, kami rindu firman Tuhan akan memperbaiki tingkah laku kami, menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Ajarkan kami untuk mendengar, tapi juga Allah Rohul Kudus menolong kami menjadi pelaku firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan untuk menyampaikan tepat seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, 2 Tawarik 26 ayat 16 sampai ayat 21 demikian firman Tuhan. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Tetapi Imam Azaria mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan, dekat mezbah pembakaran ukupan. Imam kepala Azaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya, dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana, dan ia sendiri tergesa-gesa keluar karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya. Dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Dan Yotam anaknya mengepalai istana raja dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Saudara, suatu kali saya diundang dalam sebuah komunitas remaja untuk menjadi pembicara di sana. Tentu saudara, saya menerimanya dengan antusias. Saya mempersiapkan segala sesuatunya saudara sesuai dengan tema yang mereka berikan. Karena ini adalah audiensnya adalah anak-anak muda, maka saudara, saya ingin menyesuaikan diri dengan mereka. Tidak mudah saudara orang seusia saya menyesuaikan diri dengan mereka. Tapi saudara, saya berjuang keras, berjibaku agar hal itu bisa terwujud. Saudara, saya cari game-game yang nanti bisa menjadi icebreaker. Lalu saudara, saya siapkan juga multimedia yang menarik. Tak lupa saudara, saya juga latihan bahasa gaul ala mereka saudara. Dan kalau biasanya saudara saya membutuhkan waktu, itu persiapan 2 minggu. Kali ini saudara saya butuh waktu hampir 1 bulan saudara. Tapi saya pikir tidak apa-apalah. Yang penting firman Tuhan bisa tersampaikan dengan baik. Saudara, hari yang ditentukan pun tiba. Saudara, rupanya acara diadakan itu di alam terbuka, outdoor saudara. Gak ada listrik dan di antara pohon-pohon yang tinggi saudara, hanya ada beberapa tempat-tempat berteduh dan sudah rusak. Dan pada waktu saudara kami memulai acara itu hujan turun. Terpaksa saudara kami memakai tempat-tempat yang terbatas tadi. Saudara, kami berjubel umpek-umpekan di situ. Pada saat
Giliran saya untuk menyampaikan firman Tuhan, saya putar otak gimana ya caranya. Tapi saya gak mau menyerah saudara. Dengan all out dan ekspresif saudara. Walaupun gak ada listrik, saya berupaya menerangkan firman Tuhan itu. Gak ada listrik tapi laptop, layarnya saya hadapkan kepada mereka. Saya gunakan juga game-game di antara penyampaian firman. Lalu saudara dengan bahasa gaul, saya menyampaikan firman Tuhan dengan lelucon-lelucon saudara sedikit agar suasana cair. Apa reaksinya saudara? Garing sekali. Mereka saudara sepertinya tidak berkenan atas apa yang saya lakukan. Bayangkan saudara, saya sudah all out habis-habisan ekspresif sedemikian rupa. Tanggapannya dingin sekali saudara. Sehabis acara itu saudara, mereka banyak yang nyuekin saya. Lalu kalaupun salaman basa-basi lalu buru-buru mereka pergi saudara. Wah, perasaan saya sedemikian sedih, ngerasa gak dianggap saudara. Mereka memang memberikan bingkisan kepada saya. Tetapi waktu saya buka, nilainya tidak kurang dari 200.000 rupiah saudara. Dalam hati saya menggerutu, ya ampun, udah capek-capek nyiapin bahan ini, udah capek-capek berjuang. Masa dihargai cuma segini? Keterlaluan. Saudara, tanpa sadar, saya telah jauh berubah dibandingkan 30 tahun yang lalu pada saat saya lahir baru. Saat itu saudara, pelayanan apapun yang diberikan saya lakukan dan terima dengan gembira dan antusias. Suatu kali Bapak Pendeta saya mendatangi saya dan berkata, "Rin, Bapak minta kamu menjadi sekretaris gereja ya, kamu harus siapkan buletin setiap minggu." Oh saudara, saya menerima dengan antusias dan gembira. Padahal waktu itu saudara, kuliah saya lagi hektik-hektiknya dengan tugas dan praktikum. Dan pada masa itu tidak ada komputer, jadi saya harus mengetik pakai mesin tik manual. Ribet saudara, tapi saya terima dengan antusias. Tak berapa lama saudara, Bapak Pendeta saya datang lagi. Dia mengatakan, "Rin, kamu harus memulai kegiatan pemuda di tempat kita dan kamu harus jadi ketuanya." Padahal saudara cuma 3 orang pemuda termasuk saya. Tapi dengan semangat saudara saya bergerak mencari jiwa-jiwa baru. Tak berapa lama lagi pendeta datang kembali kepada saya. "Rin, gereja kita ini masih perintisan. Kita masih kurang sumber daya, sebab itu Bapak minta kamu menjadi ketua sekolah minggu." Oh saudara, di tempat kami itu ada 7 kelas sekolah minggu dari kecil sampai kepada dewasa. Saya harus memanajemen sekolah minggu pada waktu itu. Saudara bayangkan, dalam waktu yang bersamaan saya menjadi sekretaris gereja, ketua pemuda dan ketua sekolah minggu. Saudara, apakah pada waktu itu saya komplain? Enggak saudara. Apakah dibayar? Enggak sama sekali. Tapi saya demikian senang dan antusias menerimanya. Kenapa saudara? Karena saya menemukan saya ini sebenarnya orang yang gak layak, ditolak di sana sini. Tapi saudara, saya merasa penerimaan yang luar biasa dari jemaat dan dari Tuhan Yesus. Saudara, saya berasal dari keluarga berantakan. Tapi saudara, sekarang saya menemukan keluarga baru yang mengasihi saya sedemikian rupa. Saat itu saudara, tak ada yang lain dalam hati saya kecuali kerinduan untuk melayani Yesus, Tuhan dan Juru Selamat saya. Namun saudara, 30 tahun berlalu saya berubah saudara. Mengapa? Tanpa saya sadari, kesombongan sudah menyeret hati saya sedemikian jauh. Dulu saudara, gak dianggap gak apa-apa. Sekarang tunggu dulu, kamu gak tahu siapa saya. Dulu saudara, gak dibayar sepeser pun gak apa-apa. Sekarang dikasih 200.000 menggerutu saudara. Dulu saya senang membuatkan teh untuk anak-anak sekolah minggu. Sekarang enak aja saya membuatkan kamu. Harusnya kamu yang membuatkan saya. Saudaraku, mengapa kita
tidak bisa tetap tulus seperti dulu ketika kita tidak memiliki apa-apa? Mengapa kita tidak bisa tetap rendah hati seperti dulu saat belum jadi siapa-siapa? Saudara, mengapa? Karena natur kita adalah orang yang sombong. Saudara, demikianlah teks tadi. Kita melihat ada seorang raja bernama Uzia. Dia bertahta di usia yang sangat muda, saudara, 16 tahun. Uzia, saudara, sebenarnya memiliki dua nama. Nama lahirnya Azaria yang berarti Tuhan yang menolong. Dan namanya sebagai raja Uzia artinya Tuhan itu kuat. Saudara, mengapa di usia sedemikian muda dia harus menjadi raja? Itu terpaksa, saudara, karena ayahnya pada waktu itu Raja Amazia, saudara. Dia ditawan oleh musuh dan akhirnya meninggal. Dan ayahnya itu meninggalkan kerajaan Yehuda dalam keadaan kerajaan Yehuda yang sangat lemah secara ekonomi, politik, militer. Saudara, sehingga kerajaan Yehuda itu menjadi incaran musuh-musuh di sekitarnya. Bayangkan, saudara, apa yang bisa dilakukan oleh anak usia 16 tahun kelas 2 SMA menghadapi situasi negara yang sedemikian genting. Saudara, di saat seperti itulah, saudara, saat Uzia belum memiliki apa-apa, belum siapa-siapa, dia datang kepada Tuhan. Dikatakan, saudara, ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Saudara, Uzia pada waktu itu sadar perlu pertolongan Tuhan. Dia sadar, saudara, dalam kondisinya yang lemah, Allah lah satu-satunya pribadi yang dapat diandalkan. Saat itu juga, saudara, Uzia sadar membutuhkan mentor yang dapat membimbing dia membuat keputusan-keputusan yang tepat dan bijaksana sesuai dengan firman Tuhan. Dan hasilnya, saudara, dikatakan, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Seperti arti namanya, saudara, Tuhan yang kuat memberi pertolongan kepada Uzia. Saudara, pertolongan Tuhan bagi dia bertubi-tubi, saudara. Tuhan menolong Uzia berhasil merebut kembali pelabuhan Elot yang dikuasai oleh negeri Edom ratusan tahun. Saudara, Uzia juga berhasil mengalahkan musuh bebuyutan mereka, Filistin, Arab, dan Meunim. Uzia juga, saudara, berhasil membangun menara di bukit, di hutan, di pantai. Gak sampai di situ, Tuhan menolong Uzia mempunyai militer yang kuat, pasukan yang terlatih siap tempur. Gak sampai di situ, Uzia juga, saudara, diperlengkapi dengan peralatan perang yang canggih sehingga negaranya ditakuti oleh kerajaan tetangga. Dan pada akhirnya, saudara, Tuhan membuat nama Uzia termasyhur sampai ke negeri yang sangat jauh. Tapi, saudara, apa yang terjadi saat kesuksesan sedemikian bertubi-tubi dalam hidup Uzia? Ia tergelincir kepada kesombongan. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Saudara, saat Uzia berada di puncak karirnya sebagai raja, saat memiliki kekuasaan yang besar, saudara, dia segera menyingkirkan Tuhan. Uzia lupa bahwa semua yang dia peroleh adalah hasil pertolongan Tuhan. Akibatnya, saudara, walaupun dia memerintah 52 tahun, walaupun dia memiliki segudang prestasi mengagumkan, namun akhir hidupnya mengenaskan. Miskin, kesepian, terbuang. Dan di batu nisannya tertulis, Uzia seorang penderita kusta. Saudaraku, melupakan kasih karunia dan pertolongan Tuhan dalam perjalanan hidupmu dan hidupku adalah kesombongan yang akhirnya membawa kita kepada kehancuran. Saudara, mengapa kesombongan akan membawa engkau dan saya kepada kehancuran? Yang pertama, saudara, karena kesombongan membuat kita menarik Tuhan ke bawah dan menaikkan diri kita ke atas. Saudara, pada waktu kita membaca kisah Uzia ini,
Pasti sebagian besar dari kita beranggapan gak ada kejahatan besar yang dilakukan oleh Uzia. Justru saudara, kita melihat dia adalah seorang pemimpin yang visioner, yang berhasil membawa negaranya menjadi negara yang dikdaya. Saudara, Uzia gak melakukan perzinahan seperti Raja Daud terhadap Batseba. Uzia juga tidak melakukan penindasan dan penganiayaan. Uzia juga tidak melakukan penyembahan berhala seperti raja-raja Yehuda yang lain, saudara. Satu-satunya noda yang kita temukan adalah diam-diam Uzia menyusup ke bait Tuhan untuk memberikan persembahan. Ayat 16b dikatakan, saudara, ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Saudara, mungkin sampai di sini engkau dan saya bertanya, apa yang salah dengan itu? Bukankah memberi persembahan adalah tanda kesalehan? Saudara, bagi engkau dan saya, bagi manusia, saudara, ini memang tampak seperti kesalehan yang luar biasa. Tapi tidak di mata Tuhan. Ini adalah ketidaktaatan yang fatal. Ini adalah tindakan pemberontakan yang sombong, saudara. Hukum Tuhan telah menetapkan hanya para imam, yakni keturunan Harun, yang boleh melakukan hal itu. Bilangan 3 ayat 10, saudara. Tetapi Harun dan anak-anaknya haruslah kau tugaskan untuk memegang jabatannya sebagai imam. Sedang orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Saudara, inilah yang terjadi pada Bani Korah pada waktu itu. Tuhan menghanguskan mereka dengan api ketika mereka dengan semena-mena membakar ukupan yang bukan haknya. Saudara, mungkin saudara, Uzia berkata dalam hatinya, ya ampun Tuhan, yuk aku tahu memang hukum Tuhan, tapi yuk jangan kaku-kaku banget gitu loh. Saya kan sudah berhasil secara politik, apalagi cuman hanya membakar ukupan persembahan. Masa itu aja aku nggak bisa? Apa kata orang nanti kalau aku tidak juga menguasai institusi rohani? Toh ini kan juga untuk meningkatkan keimanan rakyatku, Tuhan. Ini kan nggak kejahatan, raja-raja lain juga melakukannya. Masa gitu aja nggak boleh? Saudara, Uzia merendahkan institusi Tuhan ketika dia sudah berkembang dengan sangat besar dengan kekayaan dan kekuasaan. Daripada dia meninggikan Tuhan yang sudah menolongnya, saudara, sekarang Uzia menarik Tuhan serendah-rendahnya dan mengangkat dirinya duduk di tempat Allah. Saudara, Uzia tidak puas dengan kehormatan yang Tuhan beri dengan mengangkat dia sebagai raja. Dia juga ingin, saudara, menjadi raja sekaligus menjadi imam. Padahal, saudara, tidak ada jabatan yang raja dan imam yang diberikan kepada manusia di dunia ini, saudara, kecuali kepada Mesias, yaitu Yesus Kristus. Karena Yesuslah raja di atas segala raja yang berdaulat selama-lamanya. Tapi dia juga imam besar kita, pengantara yang agung. Bukan dengan korban bakaran, saudara, tetapi dengan darahnya sendiri. Saudara, bayangkan tindakan Uzia ini ingin menyamakan dirinya setara dengan Mesias. Saudara, benih kesombongan akan bertumbuh liar di dalam hatimu dan hatiku ketika kita mengubah keyakinan kita dari Tuhan kepada diri sendiri. Dan akan mewujud dalam sikap kurang ajar, mencemooh, keras kepala, dan angkuh, saudara. Saudara, Niagara bukan saja objek wisata yang menarik buat wisatawan dunia, tapi juga menarik untuk orang-orang yang menyukai tantangan berbahaya. Saudara, dalam sejarah dicatat ada 5.000 orang yang berusaha terjun di air terjun Niagara. Dan dicatat hampir semuanya tewas. Hanya 3 orang yang pernah mencoba dan berhasil. Di antaranya adalah saudara Bobby Leach. Saudara, Bobby Leach ini
terinspirasi dari penerjun sebelumnya yang berhasil, yaitu Annie Taylor. Annie Taylor ini berhasil terjun dengan menggunakan tong. Sebab itu Bobby pun saudara ingin mencobanya. Sebenarnya Annie gak berhasil amat saudara. Pada waktu dia terjun, dia saudara mengalami pendarahan yang sedemikian hebat. Sehingga kemudian dia memberi peringatan keras dengan mengatakan, jangan pernah ada lagi seorang pun yang melakukannya, ini sangat berbahaya. Tapi saudara, Bobby Leeds gak menghiraukan peringatan itu. Kenapa? Karena dia sering membual di restoran miliknya kepada para pelanggan dengan mengatakan, kalian tahu gak, Annie memang berhasil tapi aku akan berhasil lebih baik daripada Annie. Dia terus membual hal itu. Saudara, 25 Juli 1911, Bobby nekat melompat dengan tong yang sudah dirancangnya dari baja. Apa hasilnya saudara? Dia memang selamat, tetapi harus dirawat di rumah sakit selama 6 bulan karena rahangnya patah dan 2 lututnya patah, saudara. Tapi gak cukup kesombongannya, dia membranding dirinya, saudara, bahwa dialah yang pertama yang selamat sebagai penerjun dalam tong. Gak ayal, saudara, ini membuat Bobby menjadi sangat terkenal. Dia berkeliling berbagai negara, saudara, untuk menceritakan pengalamannya yang spektakuler itu. Tak lupa dia memamerkan tongnya. Dan dia berfoto-foto, saudara, di ruang pertunjukan, di ruang kuliah. Gak puas dengan pengalamannya itu, dia ingin mencoba lagi. Tapi kali ini bukan terjun dengan tong, tapi dia ingin berenang di jeram pusaran Niagara. Kali ini dia gagal. Hampir saja dia tewas kalau tidak diselamatkan oleh tim penyelamat, saudara. Tapi Bobby tidak berhenti untuk membual dan memamerkan keberhasilannya. Suatu kali saudara, Bobby berkunjung ke Selandia Baru kembali untuk menceritakan keberhasilannya. Saudara, ketika suatu kali dia keluar dari penginapannya dan berjalan di trotoar, dia terpeleset jatuh karena kulit jeruk. Dan itu membuat kakinya patah, lalu membusuk, harus diamputasi, dan itu membuat kesehatannya terus menurun dan dia meninggal dunia. Berita meninggalnya Bobby tersebar kemana-mana. Tetapi kali ini saudara, menjadi bulan-bulanan media massa dengan menulis, konyolnya seorang penerjun Niagara tewas gara-gara terpeleset kulit jeruk. Saudara, Bobby mungkin berpikir semua keberhasilan itu karena kehebatannya. Dia gak sadar bahwa Tuhan yang memberikan otak kepadanya untuk dapat merancang tong baja itu. Tuhan yang mengatur cuaca, angin, cahaya matahari, keseimbangan tubuh dan banyak hal lain lagi di luar kendalinya. Saudara, kesombongan telah membuat manusia masuk terlalu jauh dalam institusi Tuhan, menarik Tuhan ke bawah dan menaikkan diri ke atas. Saudara, apapun suksesmu hari ini, entahkah itu kesehatan, karir, kebahagiaan rumah tangga, mengapa engkau dan saya, saudara, terlalu memegahkan diri seolah-olah itu karena kemampuan kita? Saudara, kita mulai terbuai dengan bualan hati kita mengatakan, kamu memang hebat loh Rin, seusia ini masih bisa naik gunung yang tinggi. Wah, hati saya membesar, saudara. Lalu juga terbuai dengan perkataan, saya ngefans loh sama ibu tuh idola saya banget. Karena ibu cheerful, rendah hati. Wah, saudara, kepala saya membesar. Makanya saudara, tidak heran ada pepatah yang mengatakan, manusia menjadi satu-satunya mamalia ketika ditepuk pundaknya yang membesar kepalanya. Padahal saudara, kekuatan manusia mudah sekali hancur, hilang, menyesatkan dan melukai. Saudara, yang kita butuhkan sebenarnya bukan pembelaan yang palsu, tapi pengakuan yang jujur bahwa kita bukan apa-apa. Di dalam diri kita tidak memiliki kekuatan. Saudara, ketika kita jujur bahwa kita tidak memiliki kekuatan, sebenarnya saat itu kesombongan sudah usai.
Dan semakin kita jujur bahwa kita lemah di dalam diri kita sendiri, semakin mudah Tuhan memakai kita untuk kemuliaan-Nya. Saudara, mengapa kesombongan menjadi awal dari kehancuran? Yang kedua, saudara, kesombongan mengabaikan nasihat dan teguran yang saleh. Saudara, dalam kisah itu mungkin juga dulu Uzia pernah berkata, "Dari mana datang pertolonganku? Pertolonganku datang dari Tuhan." Tapi saudara, sampai pada satu titik dalam hidupnya nadanya berubah. Dia berkata dalam hatinya, "Akulah sumber kekuatan, akulah sumber kebijaksanaan, pengetahuan." Saudara, dulu dia mendengarkan nasihat Zakaria, tapi sekarang saudara daripada bertobat, dia malah marah kepada 81 imam yang menegurnya akan kesalahannya. Dia seolah berkata kepada para imam itu, "Hei para imam, akulah rajanya, kalian gak berhak mengatur apa yang dapat dan boleh aku lakukan, apa yang gak boleh aku lakukan." Saudara, mungkin kalau engkau dan saya menjadi sekuat dan sesukses Uzia, kita pun akan berpikir sama. Kita merasa gak perlu lagi nasihat siapapun. Saudara, kita berpikir ini kerja kerasku, ini kecerdasanku. Saudara, kita pada waktu sesukses Uzia mungkin tidak akan pernah mau mendengarkan orang-orang yang gak sepaham dengan kita. Kita segera menyingkirkan mereka dan mengumpulkan orang-orang yes man kepada kita. Padahal saudara, teguran yang saleh sangat kita perlukan dalam perjalanan hidup kita ini. Saudara, seorang penulis Alex Haley, di kantornya dia memajang satu lukisan, yaitu kura-kura berada di atas pagar. Waktu ditanya, "Itu ada maknanya enggak?" Alex mengatakan, "Kalau saya melihat lukisan itu, saya tahu bahwa kura-kura itu bisa sampai di atas pagar itu pasti karena ada yang pernah menolongnya." Lalu dia melanjutkan, "Saudara, sekarang setiap kali saya dan pikiran saya berkata, 'Wow Alex, hebat banget tulisanmu. Hebat banget keberhasilanmu.' Saya mengingat sayalah kura-kura itu. Bisa naik ke atas pagar karena ada orang lain yang menolong saya sampai di sana." Saudara, tentu kesombongan tidak terjadi dalam satu malam. Uzia bangun pagi-pagi lalu tiba-tiba melanggar hukum Tuhan. Tidak, saudara. Entah di mana, tapi ada satu titik dalam sepanjang perjalanan hidupnya dia mulai menyimpang. Saudara, mungkin juga demikian kita, saudara. Ada satu titik dalam perjalanan kita mulai menyimpang. Di sanalah kita membutuhkan orang-orang lain, mentor, hamba Tuhan untuk menegur dan menasehati kita. Di tengah dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini, saudara, adalah sesuatu yang bodoh untuk berpikir bahwa kita dapat mempertahankan hidup yang saleh dalam jangka waktu yang panjang sendirian. Dalam sepanjang perjalanan hidupmu dan hidupku, kita memerlukan teladan, nasihat, saudara, teguran yang mungkin dapat membawa kita kembali kepada maksud hati Tuhan. Ada seorang pendeta dari Afrika Selatan, saudara. Pada waktu dia baru lulus dari seminari, dia sedemikian rendah hati, pelayanannya sedemikian baik dan motivasi hatinya tulus melayani. Dan Tuhan, saudara, mengaruniakan kepadanya kemampuan berkhotbah yang luar biasa. Dalam sekejap, saudara, dia menjadi orang yang sangat terkenal. Setelah 20 tahun pelayanan, dia dipercaya sebagai ketua sinode di denominasinya, saudara. Wow, dia merasa sedemikian bahagia, saudara. Dia merasa luar biasa Tuhan memakai saya. Dia mulai haus akan hormat dan dia tidak menerima orang-orang yang berbeda pendapat dengan dia. Kalau ada segera disingkirkan. Satu kali hamba Tuhan ini mendapat kesempatan untuk studi lanjut di Amerika. Dan diberi beasiswa, saudara. Wah, begitu senangnya dia.
Dia kabarkan kepada teman-temannya, rekan-rekan hamba Tuhannya, keluarganya. Wah, demikian dia begitu bangga, saudara. Dalam pikirannya, itu karena aku pintar. Itu karena aku ketua sinode. Saudara, sampai akhirnya dia memang berangkat ke Amerika. Sampai di bandara yang besar, saudara, dia demikian kagum dan terus berbangga hati. Dia membawa koper-kopernya, ada 4 koper besar, dan dia mencari taksi. Lalu dia mengatakan kepada tukang taksi, "Kamu tahu nggak alamat ini? Saya loh nanti kuliah di sini." "Oh iya, bisa nggak antarkan saya ke sini?" "Oh iya," kata tukang taksi itu, saudara. Sesampai di seminari itu, saudara, wah, dia melihat seminari itu begitu luas, begitu megah. Dia berpikir, gila ya, aku diterima di sini. Hebat, pikirnya, saudara. Lalu dia melihat tapi tidak ada seorang pun yang menyambut dia. Rupanya waktu itu dalam masa liburan. Saudara, dia mempunyai nomor kamar tetapi dia tidak tahu harus kemana. Lalu di tengah kebingungannya, saudara, datanglah seorang tua, jalannya susah, rambutnya putih. Wah, dia pikir tukang kebun di tempat ini. Lalu bapak tua itu bertanya, "Can I help you, sir?" "Bisakah saya menolong bapak?" "Iya nih pak, saya itu dari Afrika Selatan pak. Saya mau kuliah di sini, saya diterima di sini beasiswa pak. Bapak tahu nggak nomor ini?" "Of course I know." Lalu kemudian dia bilang, "Saudara, bisa nggak bapak antar ke sini?" "Bisa. Tenang, saya akan menolong." "Iya pak, ini ada koper-koper saya. Tolong saya dibantu ya pak, tenang, nanti saya akan memberikan tips kepada bapak," kata pendeta Afrika itu, saudara. Saudara, bapak tua itu menggeret-geret koper yang besar itu naik ke tangga satu demi satu sampai ke kamarnya. "Ini kamarnya pak. Tolong ya, saya masih punya 3 koper lagi. Tolong dibawa ke sini." "Baik pak," kata bapak tua itu, saudara. Lalu digeret satu demi satu sampai semuanya diantar ke kamarnya. Setelah itu, saudara, pendeta dari Afrika Selatan ini mengeluarkan dompetnya dan mengeluarkan beberapa dolar untuk memberikan tips kepada bapak tua itu. "Ini pak, untuk bapak, terima." No, enggak," katanya. "Saya memang itu sudah tugas saya. Enggak usah. Enggak apa-apa pak, enggak ada orang." Tidak, enggak usah. Bapak tua itu menolak, dipaksa menolak. Dan akhirnya pendeta Afrika itu berkata, "Ya sudahlah kalau begitu." Saudara, seminggu kemudian perkuliahan dimulai. Dibuka dengan sebuah kebaktian yang sedemikian megah dihadiri oleh ribuan orang. Pemimpin pujian sedemikian megah, saudara. Setelah pujian selesai, worship leader berkata, "Sekarang firman akan disampaikan oleh rektor kita." Seorang tua dari bangku yang paling depan, saudara, berjalan tertatih-tatih dengan baju toganya yang besar. Dan dia perlahan naik ke mimbar. Sampai di mimbar, saudara, rektor berkata, "Shalom." Saudara, yang paling terkejut dari kerumunan itu adalah bapak pendeta dari Afrika itu. Siapa di mimbar itu, saudara? Bapak tua yang membawakan kopernya. Saudara, bapak rektor membuka perlahan Alkitab dan mulai menerangkan dan berkhotbah firman Tuhan. Pendeta Afrika itu gak tahan, saudara, dia menunduk dan terus menunduk dan gak tahan, saudara, air matanya mulai mengalir. Dan di dalam hatinya dia berkata, "I see Jesus in this man, I see Jesus in this man." Saya melihat Yesus dalam diri orang ini. Dia menangis dan berkata, "Tuhan, ampuni saya yang sudah begitu sombong. Aku mau belajar rendah hati seperti Engkau, Yesus." Saudara, kesombongan pendeta Afrika itu dihancurkan
ketika melihat kerendahan hati seorang rektor. Saudara, tanpa kita sadari sebagai orang Kristen, kita sering toleran dengan kesombongan, bahkan menganggapnya normal. Wajar dia sombong, dia kaya, dia cantik, dia sukses. Tapi perlu engkau dan saya sadari, kesombongan bukanlah natur orang Kristen, saudara. Orang Kristen yang sombong adalah orang yang sedang sakit rohani. Kalau kesombongan itu diperbolehkan, satu-satunya pribadi yang layak sombong hanya Yesus sendiri, saudara. Dialah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala-galanya, pemilik segala-galanya, saudara. Tapi engkau dan saya tahu, sejak kehadirannya malam Natal, dia merendahkan diri, lahir di Bethlehem di kandang domba. Dia hidup sebagai manusia yang termarginalkan, dipinggirkan, dihina, dicaci. Bahkan saudara, dia mati bersama dua orang penjahat di sebelahnya. Dan saat yang paling titik kritis dalam hidupnya, dia tetap, saudara, rendah hati dengan mengampuni mereka yang sudah jahat dan sudah membawanya ke kayu salib itu, saudara. Dan dia menanggung kejahatan mereka sampai mati. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Saudara, sadarilah kesombongan adalah musuh terbesar engkau dan saya yang ingin dipakai oleh Tuhan. Tuhan ingin memakai orang dan mencari orang yang paling lemah, paling tak berdaya, paling hina dari dunia ini untuk dipakainya bagi kemuliaan namanya. Agar ketika kesuksesan tiba, kau dan saya sadar bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kita. Saudara, kalau Tuhan mengizinkan sukses menghampiri hidupmu dan hidupku, kita bisa berkata, saya bukan siapa-siapa, tapi Kristuslah segala-galanya. Tanpa Kristus, saya tidak bisa melakukan apa-apa. Saudaraku, mari temukan apa yang menyebabkan kesombongan dalam hidupmu dan hidupku. Apakah itu kekayaan, karir, kesehatan, keluarga, apapun itu, saudara. Akuilah di hadapan Yesus. Saudara, mari turun tahta dari hati kita. Dan izinkan dan biarkan Yesus bertahta di sana. Maka dia akan menolongmu dan menolongku untuk hidup dalam kerendahan hati sepanjang umur kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Firman-Mu menasehatkan, bahkan menegur kami. Kamilah orang yang sombong itu, Tuhan, tanpa kami sadari. Tapi sekarang Tuhan, kami bukan saja ingin meneladani Engkau Yesus yang rendah hati. Tapi Tuhan, kami tahu oleh pengorbanan-Mu di atas kayu salib, kami dijadikan manusia baru yang memiliki hati yang baru. Hati seperti Engkau Yesus. Ajar kami memandang kepada Engkau Yesus di atas kayu salib. Mampukan kami untuk terus rendah hati ketika kesombongan mulai menggoda hidup kami. Tolong kami Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.